Nah, yang seperti ini, kalau mau bangkrut, kenapa Indodana malah rekrut aku atau buka lowongan untuk DC atau FC? Ya, karena jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan di hari weekend ini. Makin semangat, makin banyak update tentang dunia perpinjaman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hal-hal ini ternyata yang paling banyak ditakuti DC saat ini. Nih, menjelang akhir tahun wajib kalian lakukan biar DC tidak terus-terusan meneror. Nah, apa itu kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, banyak sekali info-info yang bisa saya dapatkan di grup-grup terbaru saya, di grup sharing saya. Bagi yang belum bisa masuk, sabar ya, karena saat ini grupnya benar-benar penuh. Setiap hari sampai jam 3 malam, jam 4 subuh pun masih banyak sekali yang kirim-kirim ataupun bertanya-tanya untuk membahas sesuatu tentang dunia perpinjolan. Tetapi saya minta kepada teman-teman semuanya ya, untuk jaga kesehatan kalian. Boleh bertanya, boleh sharing, tapi tolong jaga kesehatan. Jangan sampai membuat pikiran terlalu berlarut-larut sehingga tidur tidak terjaga, kesehatan tidak terjaga, dan akhirnya membuat kalian drop. Itu pesan saya ya. Saya silakan kalian untuk sharing apa saja yang terbaik buat kalian, tapi tetap jaga kesehatan kalian. Ya buat yang belum bisa gabung, sabar. Nanti saya akan buka DM kalian satu persatu, karena saat ini saya juga banyak membalas DM dari manapun. Jadi sabar ya, tangan saya cuma 2. Oke teman-teman, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi di sini saya sangat senang sekali ya, banyak sekali yang sudah berhasil untuk melawan DC. Karena tahun 2024 ini bukan saatnya wanita, khususnya karena kebetulan saya konten kreator wanita yang membahas tentang pinjol, khususnya wanita wajib berani untuk menghadapi DC. Nih ada beberapa teman-teman nih yang berani sekali sehingga membuat DC-nya tidak lagi menghubungi dia dan membuat DC-nya bungkam. Nah, ini saya bacakan buat kalian. Intinya saja ya, bisa kalian gunakan saat nantinya DC nelfon ke kantor kalian. Kalian angkat, langsung berbicara dengan DC-nya seperti yang teman saya lakukan ini. DC-nya mengatakan, "Mbak, kalau tidak mampu bayar jangan pakai Shopee, Mbak. Beli apa-apa tunai aja, Mbak. Bayar so-soan pakai paylater. Bayar dong, jangan kabur woi," katanya seperti itu. Langsung temennya jawab, "Mbak, siapa yang gaya-gaya pakai paylater? Saya pakai paylater buat kebutuhan loh, Mbak. Siapa yang kabur, Mbak? Buktinya saya angkat telepon dari Mbak. Mbak juga kemarin yang udah maki-maki konter saya kan, malah suruh konter saya bayar." Terus DC-nya langsung menyela, "Loh, kenapa jadi saya, Mbak? Kan nomor DC itu banyak, Mbak." Kemudian langsung dibalas sama mbaknya dengan mengatakan, "Yakin bukan, Mbak? Saya masih simpan kok nomor Mbak yang telepon kemarin ke konter saya, dan sama dengan nomor yang Mbak hubungin saya sekarang ini. Saya sudah punya rekaman Mbak gimana marah-marah ke konter, dan tunggu saja saya akan lapor ke OJK." Langsung DC-nya menyela seperti ini, "Itu tugas saya, Mbak, buat menagih." Terus teman saya menjawab, "Iya, Mbak, saya paham. Ini tugas Mbak. Tapi kalau saya belum ada uang, mau bagaimana lagi, Mbak? Saya, Mbak, yang punya tunggakan sama Shopee. Kenapa Mbak yang marah-marah ke konter saya?" Dijawab sama DC-nya, "Ya udah, Mbak, kapan mau bayar nih tagihannya?" Terus teman jawab, "Iya kan saya bilang nanti kalau udah ada uang ya, saya kerja juga lagi ngumpulin uang, Mbak, buat bayar." Nah, kelanjutannya lagi, si teman ini langsung melaporkan DC-nya ini ke OJK dan menyampaikan kepada OJK bahwa sudah membuat keonaran di kantornya. Dan sebelumnya teman ini sudah merekam semua pembicaraan. Ingat ya, setiap melapor, biar laporan kalian diterima, jangan lupa sertakan bukti. Jangan hanya perkataan kalian saja, baik itu video atau rekaman, itu bukti sekarang. Dia teman-temannya. Dan lanjut lagi, ada yang membuat DC Indodana ketakutan juga. Nah, dia mengatakan seperti ini, "Aku juga pernah sama DC Indodana cewek ngomongnya juga gitu, kalau miskin jangan sok-sokan ambil pinjaman makanya." Terus aku jawab, aku bilang, "Mbak, mungkin Mbak juga banyak masalah, jadi Mbak mau keluhkan semua ke saya, nggak apa-apa Mbak, saya terima, tapi saya rekam ya." Perkataan Mbak itu langsung ditutup. Nah, ini ciri-ciri yang akan membuat DC ketakutan
ketakutan di akhir tahun ini, yaitu direkam dan juga dilaporkan ke kantor OJK. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sini sudah saya kelompokkan beberapa hal yang memang membuat DC tidak akan datang lagi ke rumah kalian, tidak akan meneror kalian, atau tidak akan menjadikan kalian prioritas. Karena sekarang sudah menjelang akhir tahun, kalian wajib tahu tips-tips ini. Setiap tahun selalu saya bagikan buat kalian, dan setiap tahun selalu saya sampaikan buat kalian agar bagi kalian yang para pemula tahu bahwa DC itu sifatnya dari tahun ke tahun pasti akan seperti ini. Isi WA dari pengancaman DC pasti akan seperti ini. Paling yang berbeda itu adalah bunga. Dan salah satu hal yang membuat DC itu tidak datang ataupun tidak jadi untuk meneror kalian adalah yang pertama, DC tidak jadi datang ke tempat kalian atau tidak terus-terusan meneror kalian karena kalian sudah melaporkan pinjol ini ke OJK. Seperti kasus yang di awal tadi, DC akan kebingungan mengancam ketika kita sudah menyebutkan bahwa kita memiliki rekaman video WA ancaman yang akan kita laporkan ke OJK. Nah, ini senjata paling ampuh di akhir tahun ini untuk membuat DC bungkam. Nah, buat yang galbay sudah beberapa bulan, sudah lama tidak diteror, tiba-tiba diteror lagi, nelpon ke kantor kalian, coba angkat dan ucapkan seperti yang sudah teman kita lakukan. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita sudah menyebutkan bahwa kita memiliki rekaman video dan juga WA yang akan kita laporkan kepada OJK? Pasti semua DC akan diam. Nah, ini kunci paling aman yang harus kita lakukan menjelang akhir tahun ini. Kemudian yang kedua, hal yang membuat DC tidak jadi datang ke tempat kerja kalian, ke rumah kalian, ataupun terus-terusan meneror kalian karena terlalu banyaknya nasabah yang galbay ataupun terlalu banyaknya nasabah yang mendownload aplikasi. Nah, ini bisa terlihat dari App Store-nya berapa banyak orang yang mendownload aplikasi tersebut. Nah, fenomena terbanyak galbay menjelang akhir tahun ini sebenarnya sudah membuat pinjol kutu ketar-ketir. Beberapa pinjol, salah satunya Pinjam Yuk, Kuatas, GoPayLater yang sudah menurunkan DC lapangan yang sebelumnya sangat jarang. Nah, sebenarnya dengan turunnya beberapa pinjol ke wilayah-wilayah yang jarang sekali ada DC lapangannya, itu sebenarnya membuktikan bahwa pinjol ini sedang mau bangkrut. Pinjol ini sudah tidak memiliki dana yang cukup, sehingga satu-satunya jalan agar orang ini mau bayar adalah dengan adanya DC lapangan. Nah, contoh seperti komen yang seperti ini, teman-teman. Nah, yang seperti ini, kalau mau bangkrut, kenapa Indodana malah rekrut aku atau buka lowongan untuk DC atau FC? Ya, karena jawabannya adalah karena memang itu satu-satunya cara untuk membuat nasabah takut. Banyak sekali komen-komen di TikTok, di YouTube, ataupun di Instagram yang bertanya, ada DC lapangan nggak? Ada DC lapangan nggak? Nah, ini menunjukkan bahwa yang orang-orang tuh paling takut dengan DC lapangan. Tetapi di sini kita perlu tekankan, sudah banyak orang yang tidak takut lagi dengan DC. Sehingga banyak yang mengatakan seperti ini, DC sudah malas untuk menagih karena percuma, buang-buang uang, tenaga, dan waktu yang nyatanya nasabah banyak menolak untuk membayar. Nah, itu yang sekarang terjadi di lapangan, teman-teman. Yang kedua, lanjut lagi yang ketiga. DC itu bukanlah karyawan dari pinjol, bukan karyawan langsung. Nah, contoh ancaman yang seperti ini yang mungkin sering sekali kalian dapatkan di WA kalian. Contoh kata-katanya, Bapak Ibu yang trauma, siap-siap saja Anda akan dikunjungi oleh petugas lapangan dan tim investigasi fraud. Kata-kata tim investigasi fraud ini bikin lucu, teman-teman ya. Nah, ini kadang-kadang yang dibikin orang takut ya, kata-katanya itu ada petugas lapangan, terus dibawa lagi tim investigasi fraud. Nah, lanjut lagi, akan melakukan upaya lanjutan bersama kuasa hukum karena surat jalan tugas sudah diproses dan surat perizinan penanggung-jawaban lingkungan setempat hampir 100% selesai. Emang hubungannya apa ya? Kadang-kadang lucu juga baca-baca seperti ini. Kami tunggu pembayaran Anda melalui aplikasi kami maksimal jam 9 malam. Nah, perlu teman-teman ketahui, ini WA dari seorang teman yang tinggalnya di laut, teman-teman. Penduduk-penduduk yang tinggalnya di laut yang mungkin ke rumahnya itu naik sampan. Jadi apa mungkin ada DC yang datang ke sana? Sedangkan untuk di kota aja jarang DC, apalagi di daerah pelosok. Jadi kalau dapat yang seperti ini, jangan langsung diiyakan ataupun langsung dipikirkan. Abaikan saja, teman-teman ya. Karena ini biasanya untuk semua orang. Dan juga DC itu hanya bertempat di satu wilayah saja, karena DC yang datang ke rumah kalian itu
biasanya DC bayaran yang memang ada di wilayah itu. Itu dia teman-teman ya. Jadi solusi buat kalian yang masih saja dikejar-kejar sama DC sampai hari ini, lakukan beberapa hal yang akan saya sebutkan ini. Hindari hal-hal yang seperti ini, jangan pernah memelas. Jangan lupa kalau seandainya ada DC yang menelpon kalian, sampaikan. Kalau masih ada teroran dan juga keluar kondar serta pengancaman, siap-siap pinjol kalian saya laporkan kepada OJK. Dan jangan hanya ancaman kepada DC-nya, langsung laporkan kepada OJK-nya dan lampirkan juga laporan kalian kepada DC-nya biar kalian tidak diteror lagi. Seandainya kalian membalas WA-nya, jangan lupa pasal-pasal yang sudah saya sebutkan. Ingat, ini sudah akhir tahun, saya yakin pasti banyak DC yang akan menjadi neror kalian. Kemudian lagi, jangan takut untuk galbay, karena sekarang ini itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi di hari weekend ini membuat kalian semakin kuat mental, makin semangat, dan makin berani untuk galbay. Oke teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.